Jumpa lagi di Dewa TV. Ya, kali ini kita akan mereview Sony HTS40R. Oke, bagi kami ini bukan sekedar soundbar ya. Ini 5.1 speaker system yang berkelas dari Sony yang menggunakan teknologi wireless agar pemasangannya jadi mudah. Dan harganya pun cenderung terjangkau di kisaran 5 juta rupiah. Kangen ke bioskop? Menggunakan sistem audio ini, tata suara bioskop yang surround dan menggelegar itu bisa dihadirkan di rumah. Ya, Sony HTS40R ini adalah sistem soundbar 5.1 channel yang disebut Sony bisa menghidupkan setiap film yang sedang ditonton. Menariknya lagi, untuk sebuah sistem audio 5.1 channel yang menyertakan 2 speaker untuk diposisikan di belakang penonton, produk Sony ini terbilang tidak merepotkan saat pemasangan. Oke, mari kita bahas aja langsung dari paket penjualannya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada unit soundbarnya tentunya, kemudian ada unit subwoofer di sini, dan ada 2 buah unit satelit atau speaker belakang, kemudian ada unit wireless amplifier untuk speaker belakang, lalu ada remote control dengan 2 baterai AAA. Kemudian ada 2 buah kabel AC input, ada kabel optical dan digital audio, dan kemudian ada paket dokumen. Nah, bila dibandingkan dengan informasi di situs resmi Sony, ada hal yang sedikit berbeda nih ya, yaitu kabel input yang disertakan. Di paket yang kami terima, kabel yang disertakan itu adalah kabel optical dengan konektor Toslink. Sementara kabel bawaannya berdasarkan situs resminya Sony itu adalah HDMI untuk ARC. Bisa jadi di paket penjualan resmi itu kabel yang disediakan adalah yang HDMI. Oke, untuk desain, Sony menyebutkan kalau unit utama dari sistem HTS40R ini adalah unit soundbar. Unit soundbar ini punya dimensi 900 x 52 x 74,5 mm dengan bobot sekitar 2 kg. Di sisi depan soundbar terlihat ada 3 area yang masing-masing merupakan area dari channel kiri, channel tengah, dan kanan atau left, center, dan right ya. Walaupun disebut sebagai unit utama, kita tidak menjumpai tombol pengendalian atau konektor input di soundbar ini. Hanya ada 1 kabel yang terpasang permanen ke sisi belakang soundbar ini. Ini untuk menghubungkannya ke subwoofer. Nah, di subwoofer ini yang sebenarnya justru berperan sebagai pusat pengendalian sistem audio. Subwoofer ini punya dimensi 192 x 385 x 362 mm dengan bobot sekitar 7,8 kg. Nah, tombol kontrol itu terdapat di area depan sisi atas subwoofer. Sebuah LCD kecil di area atas sisi depan ini akan menampilkan status operasional dari sistem audio. Lalu ada 1 port USB di area kanan LCD. Ini bisa dipakai untuk memasang storage berbasis USB. Ini bisa untuk mutar audio yang tersimpan di dalam storage itu tentunya. Di sisi belakang subwoofer itu terdapat konektor input audio untuk sistem ini, yaitu sebuah optical digital audio in dan HDMI untuk ARC serta analog jack 3,5 mm. Ada juga 3 buah color coded konektor tempat untuk memasang kabel dari soundbar. Nah, terkait konektor dari soundbar ke subwoofer ini ya, ketiga channel itu menggunakan konektor yang terpisah sehingga kita harus pasang 3 kabel terpisah ke konektor di belakang subwoofer. Seharusnya sih sebenarnya ya akan lebih mudah kalau Sony membuat 3 konektor jadi 1 aja. Karena toh penggunaan yang benar itu ya memang harus disesuaikan dengan warnanya, nggak diputar-putar ya. Oke, kembali ke sisi belakang subwoofer. Di area bawah terdapat konektor untuk AC input subwoofer ini. Sebagai catatan, subwoofer ini memasok daya ke soundbar, sehingga soundbar tidak memiliki konektor AC input sendiri. Ya, jadi lebih rapi aja koneksi kabelnya. Oke, sekarang mari kita beralih ke wireless amplifier untuk speaker yang ada di belakang penonton. Dimensinya itu hanya 160 x 52 x 160 mm dengan bobot 0,8 kg. Ringan sekali dan kecil ya. Di bagian belakangnya terdapat tombol power dan tombol link untuk koneksi ke subwoofer secara wireless. Ada 2 color coded konektor untuk kedua satelit atau speaker belakang ini ya. Lalu ada juga konektor untuk AC in. Ya tentunya supaya ada powernya ya. Untuk remote, nah ukurannya terbilang ringkas. Di area tengah sisi depan terdapat tombol pengaturan volume up and down. Tombol-tombol di area atas tombol volume adalah kumpulan tombol untuk pengaturan mode sistem audio. Sementara tombol-tombol di area bawah tombol volume adalah tombol pengendalian lain seperti untuk volume subwoofer, menu, enter, dan sebagainya. Oke, untuk spesifikasi, jumlah channel amplifiernya adalah 5.1. Jenis amplifiernya adalah digital dengan teknologi Sony S-Master. Total daya output dari sistem ini adalah 600 watt. Ingat,
ini total daya output audio, bukan daya listrik yang dikonsumsi saat beroperasi. Itu beda banget ya. Daya listrik yang dikonsumsi itu jauh lebih kecil dibandingkan angka tadi. Nah, untuk input bisa pakai kabel, tapi bisa juga wireless. Dan di sini untuk wireless pakai Bluetooth versi 5.2. Format audionya Dolby Digital LPCM Dual Channel. Format audio Bluetoothnya sayangnya SBC. LDAC dong, biar seru ya. Oke, lanjut. Untuk USB, ini file sistemnya pakai FAT32 dan bisa juga NTFS. Format yang didukung adalah WAV, WMA, dan MP3. Untuk HDMI, dia mendukung HDMI CEC. Kemudian HDMI inputnya sayangnya tidak ada di sini. Dan karena tidak ada, jadi kalau koneksi sistem audio ke TV-nya pakai HDMI ARC ya, maka praktis satu port HDMI di TV tidak bisa digunakan untuk input. Untuk konsumsi daya, berdasarkan klaim Sony, untuk subwoofer plus soundbar itu hanya 55 watt. Sementara wireless amplifier plus 2 satelit yang di belakang penonton itu adalah hanya 20 watt. Jadi kecil banget ya. Untuk mode audio ada auto, cinema, musik ya. Audio efeknya ada voice mode dan ada night mode. Untuk voice mode ini akan membuat speaker jadi lebih menonjolkan aspek voice dari konten yang sedang diputar. Night mode ini membuat sistem audio tetap bisa menghadirkan sensasi surround audio yang nyata tapi tidak perlu mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi jangan gangguin tetangga gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut masuk ke setup dan penggunaan. Sebelum bisa digunakan tentunya kita harus merakit sistem audio ini terlebih dahulu. Tapi jangan dipikir ini merakit sulit banget ya, kayak ngerakit meja atau kursi, bukan. Di sini yang namanya merakit sebetulnya cukup mudah ya. Karena yang perlu dilakukan itu sederhana banget ya. Pertama-tama kita memasang kabel power ke subwoofer, kemudian kabel power ke wireless amplifier. Lalu kita menghubungkan kabel dari soundbar ke subwoofer. Penggunaan kadut konektor untuk kabel ini tentu akan mengurangi kemungkinan kita salah pasang kabel. Kemudian kita menghubungkan kabel dari 2 satelit ke wireless amplifier yang di belakang penonton. Lalu kita tinggal menempatkan subwoofer, soundbar, dan kedua satelit itu di tempat yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Nah, lalu kita menghubungkan kabel input analog, optical, atau HDMI dari sumber audionya ke subwoofer atau menghubungkan sistem audio ke sumber audio lewat Bluetooth. Itu juga bisa. Nah, untuk wireless amplifier yang di belakang itu seharusnya sih akan terhubung secara otomatis ke unit pengendalian utama alias si subwoofernya ya, secara wireless tanpa kabel. Kalau tidak terhubung secara otomatis, nah kita tinggal menekan tombol di belakang amplifier dan koneksi akan jadi otomatis. Coba untuk dilakukan ya. Nah, koneksi tanpa kabel ke wireless amplifier ini menguntungkan karena kita jadi nggak perlu menata posisi kabel yang nyambung dari depan TV ke belakang penonton. Bisa jadi dari TV ke sofa ada kabel gitu ya, melintas ruangan. Nggak perlu, kita hanya perlu merapikan kabel dari kedua speaker satelit yang di belakang ke wireless amplifier aja. Hal ini jauh lebih mudah dilakukan karena posisi penempatan kedua speaker satelit dan amplifier itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Ya, hanya itu aja. Setelah semua itu dilakukan dan sistem dinyalakan, kita sudah bisa menikmati suara dari sistem audio yang satu ini. Pengendalian untuk sistem audio ini bisa dilakukan melalui remote yang ada di paket penjualan tentunya. Kita bisa milih preset mode audio, mengaktifkan atau menonaktifkan audio efek, mengatur volume sistem secara keseluruhan, volume subwoofer, dan beberapa hal lain lagi dengan remote ini. Pemilihan input juga bisa, apakah dari TV kabel atau menggunakan Bluetooth, itu juga bisa dilakukan dari remote ini. Bila kita menggunakan TV yang mendukung HDMI CEC dan koneksi ke TV dilakukan menggunakan HDMI ARC, kita juga bisa mengatur volume sistem audio ini langsung dari TV. Secara umum, setup dan pengoperasian sistem audio Sony HTS40R ini terbilang mudah. Oke, itu mudah, tapi kualitas audionya gimana? Oke, kami mencoba menggunakan sistem audio dari Sony ini dengan sebuah TV yang dari Sony juga, seri X80H. Koneksi dari TV ke sistem audio kami coba dengan menggunakan kabel optical dan HDMI ARC ya. Hasilnya kita tidak menemukan perbedaan antara pakai optical atau pakai HDMI ARC. Nah, untuk dengerin musik, pencinta bass ini akan sangat menikmati kekuatan subwoofer dari sistem Sony HTS40R ini. Bassnya tuh dentumannya kenceng banget, gebukannya kuat banget. Kalau emang suka yang kenceng banget ya udah nih, ini mantep banget ya. Yang disayangkan adalah sisi mid dan high. Ini suara yang dihasilkan di mid dan high, terutama di high ini tidak terbilang istimewa. Meskipun masih lumayan ya, masih terdefinisi sih sebetulnya. Tapi kami merasa mid dan high-nya masih kurang dan membuat beberapa detail jadi agak kurang menonjol, terutama untuk yang high.
Kalau kita pakai buat dengerin musik klasik, ini bukan masalah yang berarti. Tapi kalau kita pakai musik pop yang detail suaranya banyak di rentang yang tinggi atau banyak ornamen-ornamen di rentang yang tinggi, mungkin akan terasa ada yang hilang atau ada yang kurang. Nah, kalau dipakai buat nonton film, waduh, speaker ini bisa menghadirkan nuansa surround yang keren banget. Elemen suara dari film itu bisa ditampilkan dengan akurat di masing-masing speaker. Subwoofer, jelas, dan tumannya itu luar biasa menggelegar gitu. Tentunya untuk kualitas yang maksimal, pastikan ya film kalian itu sudah mendukung format audio yang minimum sudah 5.1. Nah, kami juga mencoba untuk menggunakan sistem audio ini bersama dengan PS5 atau PlayStation 5. Nah, saat kita main game, sensasi surround-nya juga sama seperti nonton film. Ini keren banget. Ini membuat suasana ketika main game terasa lebih nyata, terlebih saat dikombinasikan dengan TV yang ukurannya besar. Sebagai catatan, posisi dari 3 speaker left, center, dan right tadi itu kan jadi satu ya, dalam satu unit itu ya. Ini sebenarnya membuat sensasi ruang yang dihasilkan itu nggak luas-luas banget karena mungkin left sama right-nya kurang terpisah jauh gitu. Mungkin ini kalau untuk ruangan yang besar banget nggak gitu asik, tapi kalau ruangan kalian nggak terlalu besar, rasanya sini bukan masalah. Oke, harganya berapa? Sistem audio Sony HT-S40R ini dipasarkan dengan harga kisaran 5 jutaan atau tepatnya harga resminya di 5.199.000. Ya, untuk yang ingin sensasi audio menggelegar dengan surround yang mumpuni untuk nikmatin film-film ala bioskop di rumah, nah yang satu ini memang jadi pilihan yang sangat menarik dan cenderung murah untuk sebuah sistem 5.1 channel ya. Meski memang karakter speaker ini lebih ke arah untuk nonton film, game, ini tapi bukan berarti semua jenis musik tidak cocok dimainkan dengan speaker ini. Hanya musik yang membutuhkan kelantangan nada tinggi nih ya, yang terdengar kurang keren aja di sini. Sementara itu ya dari sisi menariknya ya, instalasi kedua speaker di belakang ini dipermudah sekali dengan konektivitas wireless. Memang kedua speaker belakang tetap menggunakan kabel untuk nyambung ke wireless amplifier, tapi menghubungkan kabel ke wireless amplifier ini nggak susah gitu. Yang sulit itu kalau kabel kita harus disetting nyebrang ruangan, itu agak repot ya, dari TV ke belakang penonton itu repot banget. Nah di sini kabel itu jadi nggak ada karena konektivitasnya wireless. Nah, opsi konektivitas yang ditawarkan di sistem audio ini juga menarik ya. Kita bisa memilih digital audio input atau HDMI ARC untuk koneksi ke TV. Bila TV masih belum menyediakannya, masih ada juga input analog. Ada juga USB untuk muter audio langsung dari sistem ini. Atau kalau dibutuhkan, kita juga bisa menggunakan Bluetooth untuk koneksi ke smartphone atau perangkat lain yang mendukung. Jadi secara umum, si Sony HT-S40R ini kami lihat sebagai sistem audio yang cocok kalau kalian ingin membangun bioskop dalam rumah tanpa tingkat kerepatan yang tinggi dengan harga yang relatif terjangkau juga. Ini sih kayaknya cocok banget untuk zaman sekarang ya, di mana film bioskop itu sekarang cepet banget pindah ke layanan streaming online. Iya nggak? Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.